Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya, di video tentang tutorial cara menentukan linearitas dengan menggunakan scatter plot dengan bantuan SPSS, saya akan membuat video ini sebagai salah satu solusi untuk lebih objektif lagi penentuan linearitas dari data yang kita miliki. Tapi untuk teman-teman yang tidak melihat video saya sebelumnya, tidak apa-apa. Intinya video ini tetap cocok untuk teman-teman lihat karena tidak ada kaitannya dengan video sebelumnya yang harus menonton video sebelumnya, maksud saya. Jadi uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Biasanya digunakan sebagai syarat atau uji asumsi klasik untuk sebelum dilakukannya analisis regresi maupun analisis korelasi. Kemudian analisis ini biasanya digunakan apabila kita mau melakukan analisis korelasi dan regresi ya. Jadi korelasi atau regresi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel yang dependen maupun independen atau variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan uji linearitas ini dengan menggunakan atau melihat nilai signifikansi deviation from linearity dengan menggunakan SPSS. Nah, saya juga sudah siapkan di sini datanya. Ini data yang sama yang saya gunakan di video dengan menggunakan scatter plot. Nanti saya bahas kriteria penentuannya ya. Jadi kita kita membahas satu demi satu. Jadi nanti kita membahas bagaimana kriteria penentuan dia normal atau tidak setelah kita melakukan analisisnya. Oke, yang pertama kita mengcopy datanya, mengcopy data kita ke, kita Ctrl N saja ya, supaya kita dapat yang baru. Sorry. Karena laptop saya lalut. Sorry teman-teman. Kita hapus dan save. Sorry ya, terkendala. Kita masuk di sini aja. Kita copy di sini aja ya teman-teman, bisa kok. Tetap sama. Kemudian kita masuk di variable view. Ini semuanya sama. Namanya di sini untuk X itu minat belajar di labelnya, Y-nya kemudian prestasi belajar. Di sini di measure-nya itu kedua-duanya itu adalah skill. Kita mulai analisis. Nah, ini kita masuk di analyze, kemudian compare means, kemudian mean. Nah, kita masukkan di dependent itu variabel bebas dan dependent list itu untuk kebalik ya. Ini harus prestasi belajar itu di independent, kemudian minat belajar kebalik. Dependent kan yang dipengaruhi, berarti di sini prestasi belajar, dan untuk minat belajar dia akan independen, dia yang mempengaruhi, berarti di sini. Kemudian kita masuk option. Nah, di sini kan ada statistic for first layer. Kita di sini klik test for linearity. Kemudian continue. Setelah kita continue, klik mana hasilnya ya? Ini dia hasilnya teman-teman. Jadi tabel pertama ini hanya penjelas ya bagaimana keadaan variabel-variabel kita.
masing-masing mempunyai 33 data seperti itu. Kemudian ini standar deviasi, minat belajar, rata-rata seperti itu. Begitu ya. Nah, yang penentuan dia linear atau tidak itu ada di bagian ini. Nah, kita lihat di deviation from linearity. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini seperti yang saya janjikan tadi, saya akan jelaskan. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. 0,05 ini adalah alfa atau derajat kesalahan yang kita maklumi, 0,05, yaitu yang dibandingkan dengan ini nilai signifikansinya. Jika nilai deviation from linearity-nya atau signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependennya kita. Jadi, begitu jika sebaliknya ini lebih kecil dari 0,05, berarti tidak ada hubungan yang signifikan, tidak ada hubungan yang linear ya secara signifikan antara kedua variabel itu. Yang kedua, melihat nilai F hitung dengan F tabel. F hitungnya ini dan F tabel itu memang sudah ada ketentuan tabel. Jadi nanti saya tampilkan. Tunggu ya, saya tampilkan. Saya pause dulu. Oke, teman-teman. Jadi saya tidak dapat nilai tabel yang nilai DF-nya itu sampai 22. Jadi kita menggunakan hal yang simpel saja, yaitu menentukan nilai nilai F tabelnya itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita masuk ke Microsoft Excel. Jadi teman-teman di sini tinggal masukkan rumus sama dengan F dot titik ini ya, INPRT. Kemudian probability-nya itu maksudnya itu derajat kesalahan yang kita maklumi, yaitu 0,05, kemudian koma. Ini untuk derajat bebas numerator. Derajat bebas numerator itu 22. Kemudian koma lagi untuk derajat bebas selanjutnya itu 9. Masuk sini. Freedomnya itu 9 ya. Kemudian dalam kurung dan enter. Nah, ini dia nilai F tabelnya. Nah, nilai F tabelnya ini 2,91. Kemudian untuk nilai F hitungnya itu 2,158. Sedangkan nilai cara penentuan keputusannya itu apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka apa yo? Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara kedua variabel itu. Jika jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nah, di sini F-nya itu 2,158 dan F tabelnya itu 2,916. Berarti nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabelnya, yang berarti di antara kedua variabel ini memiliki hubungan yang signifikan. Oke. Cukup sampai di sini teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe jika belum, nyalakan loncengnya jika belum,
Berikan like-nya, bagikan video ini supaya lebih banyak lagi yang melihat. Dan jangan lupa nonton video-video kami di waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.